Nah, di antara puluhan keris ini, itu pasti ada satu dong Pak yang sangat begitu spesial di mata Bapak. Ini keris Empu Gandri, tapi ini yang sebutnya paket komplit lah, bisa untuk apa saja. Kalau yang ini, yang terasa ini hodamnya itu agak ke eh, kalau orang Sunda itu kadugalan lah. Buat kesaktian. Iya, iya. Iya, yang dari keris iya yang Cium Wanara itu. Iya. Iya. Kalau yang ini dipegang oleh orang-orang yang biasa suka main di jalanan lah, yang kecil-kecil ini bentuknya begitu. Iya. Kalau yang ini tuh, kecil-kecil juga sabarabit bisa untuk tuh, maksud ini jimatnya untuk kekebalan. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sedang berada di kediamannya Abah Jajang. Kalau disebut orang saktinya itu Ki Buyut siapa? Ki Buyut Jati. Nah, ini merupakan di depan saya banyak sekali benda-benda pusaka yang konon katanya ini merupakan peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa dan di tanah Sunda, Merenspit itu. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, mungkin kita kepengen menanyakan kabar Abah Jajang terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Abah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini, Bah, kenapa kok kami hingga terdampar, bisa disebut juga dengan terdampar ya, karena suatu seketika kami melakukan perjalanan sangat begitu jauh untuk menuju ke area lokasi rumah Abah. Jadi butuh mengembaskan napas dan tentunya menghabiskan waktu dan bensin juga. Dan alhamdulillahnya saya bertemu dengan salah satu orang yang dimana beliau ngasih tahu kami, katanya di salah satu mungkin bisa disebut pedalaman area perkampungan ya, ada salah satu orang sakti yang dimana beliau katanya banyak sekali memiliki pusaka-pusaka yang dimana pusaka-pusaka tersebut katanya peninggalan dari kerajaan, mungkin bisa disebut juga dengan kerajaan Jawa dan Jawa Barat ya, dan Sunda juga. Ya mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita jelaskan oleh sang narasumbernya. Nah, kalau boleh tahu mungkin Abah boleh sepil satu persatu, atau mungkin bisa ngasih tahu jadi bahwasanya Abah mendapatkan pusaka-pusaka ini itu dari mana awalnya, Pak? Oke, beginilah kalau nasib seorang tunawisma. Oh, Masya Allah. Jadi apa ini selalu merendah ya? Di sini memang ada beberapa pusaka. Memang di sini ada sejenis keris, terus bandau dan yang lain-lainnya. Di sini kalau masalah keris ada dua macam ya. Yang satu jenis pusaka, yang kedua jenis jimatan lah. Cimata. Iya. Kalau yang membedakannya itu kalau yang pusakaan itu ya yang panjang-panjang besar. Seperti yang ini tuh, yang ini itu termasuknya pusakaan tuh, yang panjang-panjang besar. Yang mana yang disebut dengan jimatan? Kalau yang jimatan itu yang kecil-kecil begini. Oh, kalau yang kecil jimata. Ya, jimatan. Namanya ini adalah keris jimatan. Kalau yang besar-besar ini adalah keris pusakaan. Dari mana asal-asalnya ini? Dari ya ada saja, ada orang yang nitip, yang menyimpan, kadang-kadang hasil ya istighosah lah di makom-makom keramat. Ya alhamdulillah ada hasilnya. Di antaranya ini ya, yang ini tuh saya dapatnya dari Cipanjalu tuh. Dari Cipanjalu, mungkin dari kerajaan dari sana, kerajaan Panjalu. Dan motifnya juga masih huruf-huruf Sunda tuh. Oh, ada huruf-huruf Sunda tuh.
Itu penarikan atau dikasih itu Pak? Ini kalau yang ini yang terasa ini hodamnya itu agak ke kalau orang Sunda itu kadugalan lah. Oh, kadugalan. Buat kesaktian. Iya, iya. Buat Iya yang ini. berantem gitu ya. Kalau ini didapatkannya melakukan penarikan secara langsung atau ada yang ngasih gitu? Enggak, itu kalau saya ini dapatnya itu saya bermalam di sana. Ya, dari sana langsung paginya udah ada di tempat di sana. Bawa saja ke sini. Kalau yang ini. Berarti nyamperin sendiri ya Pak? Iya, nyamperin sendiri. Kalau yang ini ada yang ngasih, ada yang nitip ya di sini. Saya juga hanya menampung. Kalau yang sudah diambil orang lagi yang udah dikasihkan lagi. Nah itu yang katanya keris Empu Gandring. Kalau keris Empu Gandring itu ya katanya konon ini yang namanya ya, yang ini itu. Ada yang nitip gitu Pak? Ada yang nitip tuh. Wow. Dari mana itu Pak asalnya katanya Pak? Ini berasalnya dari daerah Jawa tuh. Jawa. Daerah Kalau Jawa. Batak itu Jawa. Daerah Jawa. Masya Allah. Daerah Jawa yang ini. Jadi tuh. mungkin di antara semua yang pusaka-pusaka peninggalan kerajaan Sunda ini yang paling mencolok itu yang Empu Gandring berarti. Iya, iya. Kalau yang ini namanya dari keris yang Ciung Wanara itu. Ciung Wanara. Iya. Wow. Iya. Kalau Ciung Wanara kalau nggak salah dari kerajaan Siliwangi ya Pak? Iya. Pajajaran ya? Ya, tapi yang dipegang itu dari kerajaan yang berada di Kawali. Oh berarti. Oh. Kerajaan yang di Ciamis yang dulunya. Itu kalau Masih bersekitaran daerah Ciamis Panjalu sana. Yang tadinya berasal dari Siliwangi. itu kalau di film kalau nggak salah Ciung Wanara itu yang diperebutkan sama Amuk Marugul ya? Iya. Kayaknya tuh. Ya mungkin tapi walau alam lah. Walau alam. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Yang namanya juga orang Iya, itu mana ya. orang. Kalau orang ya yang itu dibesar-besarin. Itulah. Kalau yang ini kan yang kecil-kecil itu hanya jimat-jimatan untuk lah main-main lah anak-anak gitu. Main-main. Main-main ya. Nah, dari tadi mohon maaf ini dipotong dulu. Ya. Ini tuh saya tertarik sama kayak bola emas tuh yang ada di depan minyak. Nah, Ya. itu peruntukannya untuk apa? Itu yang agak gede itu, Pak. Yang ini? Heeh. Oh, yang ini. Kalau yang ini dipegang oleh orang-orang yang biasa suka main di jalanan lah. Maksudnya? Maksudnya biar tahan pukul gitu lah. Oh. Jadi apa namanya? Kebal. Kekebalan berarti ya, Pak? Iya. Bisa disebut begitu lah. Nah itu cara penggunaannya itunya dibawa atau Kalau ini sudah diserahkan secara man to man berarti udah nggak udah dibawa-bawa lagi. Tapi kalau hanya minjam harus dibawa. Maksudnya kalau diwariskan berarti nggak usah dibawa gitu. Nggak usah. berarti kodamnya udah menyatu Iya, dengan udah semuanya? masuk. Nah, kalau misalkan itu Pak yang mana? Yang kecil-kecil tuh Pak. Nah, Yang itu kecil. kalau misalkan yang kata Bapak tadi ada mainannya. Iya. Itu kalau peruntukannya kan yang barusan disebut banget tuh. Ya itu yang untuk main-main ya. Biasanya kalau yang kecil itu lebih bertuah biasanya. Iya, yang untuk main-main itu bisa dibawa ini. Yang ini kalau harus dijelasin ini nggak etis ya. Maksud nggak etis di sini karena banyak orang yang orang-orang yang suka judi terhadap orang lain ya. Maksudnya Santet. Bukan santet. Jadi kalau dia mengambil barang orang lain, mencuri. dikejar itu nggak bakalan ketangkap gitu. Oh, itu pusaka apa namanya? Oh, belut putih. Iya, belut itu yang ini. Oh, pusaka belut putih. Iya. Yang kecil-kecil ini tuh. Biasanya Bentuknya bisa belut. bertuah, Cek. Coba. Iya. Pusaka belut putih. Oh, berarti belut putih juga ada pusakanya, Pak? Iya, ada. Nggak cuma amalan saja berarti? Oh, ini pusaka belut putih ya. Yang katanya berarti kalau cukup membawa ini bisa menghilang gitu. Bukan menghilang jadi licin nggak jarang ketangkap lah.
pusaka belut putih teman-teman. Jadi kalau ilmu belut putih itu bukan ilmu saja berarti ya? Iya, Ada pusakanya yang ada dipegang. barangnya, ada barangnya. Kalau kita dipegang sama orang licin nggak bakal Iya. bisa kesentuh berarti ya. Ini mas kalau teman nggak. Kalau yang ini tuh untuk mainan pada para anak muda, Maksudnya? bahkan orang-orang yang sudah beristri, tapi disarankan janganlah. Oh iya. Pengasihan. Pengasihan. Yang ini namanya Arjuna Wiwaha. Wow, Arjuna Wibawa. Kita terlihat ganteng loh. Oh, ih, mantap. Gagah. Nah, yang ini Seperti tuh. Dandim. Dandim. Namanya pusaka Arjuna. Iya. Itu misalkan dibawa apa mesti dipuasain dulu gitu pak? Lagi lama-lama sing iki lesangan di loh, Pak. Arjuna kan sing Jawa. Iya. Kalau bahasa Jawa mah Arjuno. Arjuno. Kalau di sini Arjuna ya, Iya, Pak. iya. Terus Dari, yang dari Jawa lagi berarti. Kalau yang ini, nah, ini juga saya dapetin dari seorang purnawirawan militer ya. Tadinya juga seorang asisten waktu presiden masih presiden yang dulu. Soeharto. Iya. Oh, Ini dari orang Padang. dari orang Padang. Iya. Itu namanya pusaka apa pak? Ini namanya itu hanya apa? Dah lupa lagi nih. Tapi hanya ini untuk kewibawaan yang ini tuh. Oh, kewibawaan. Jadi kalau misalkan itu kebanyakan. Yang itu Sampana Bungkem ya. Oh, Sampana Bungkem. Iya. Sampana Bungkem. Nah kalau untuk anti apa namanya anti cukur yang mana? Kalau anti cukur kebetulan di sini tuh Udah ada yang. udah ada yang ngambil. Anti cukur itu berarti Jadi nggak Iya. apa namanya? Kalau yang ini pena untuk seorang bisa dia seorang pejabat lah. Bisa disimpan di Tas. sini di saku seperti pulpen lah. Padahal ini pusaka. Oh tuh keris ya. dalamnya keris 2, keris kembar. Kalau tujuannya untuk apa, Pak? Ini untuk kewibawaan biasa. Oh, Yang ini. Dan itu pak yang saya lihat juga ada tuh. Mana? Yang kecil kayak yang hitam. Yang ini? Yang ini. Yang ini? Yang gede ya itu. Kalau itu apa pak? Kalau ini mah itu nggak begitu istimewa lah, nggak begitu istimewa. Hanya mainan biasa tuh. Kalau yang ini tuh kecil-kecil juga, cabai rawit bisa untuk, Keras ya. udah macet. Itu pusaka apa pak? Ini jimatnya untuk kekebalan, Oh anti cukur. yang untuk kekebalan, Oh kekebalan. anti pukul. Oh anti pukul. Wow banyak sekali ya pak ya. Nah kalau gini pak, ini kan yang tadi saya lihat di depan ada yang pusaka yang paling besar, Mandau kalau nggak salah ya. Mandau ya. Nah ini bapak dapatkan dari mana? Apakah dari suku asli Kalimantan atau? Ini saya kiriman dari memang asli dari Kalimantan. Saya juga kiriman dari sana paketan. Yang ngasih langsung di sini, langsung alamat sini. Dikasih. Yang ini dikasih langsung. Biasanya itu bertuah tuh pak. Ya mungkin bertuah. Karena ini hanya sekedar biasa senjata tradisional lah. Kalau yang itu ya. Iya. Nah terus pak, ini kan dari sekian banyak ini yang saya lihat Ya. dan tadi yang bapak sebutkan, ini kan semuanya mungkin bisa dibilang bertuah untuk ini untuk itu. Nah apakah pusaka sebanyak ini biasanya kan kalau pusaka tersebut ada khodamnya, apakah nggak terlalu sesak atau misalkan gimana sih ngerasainnya energinya gitu? Apakah bapak baik-baik saja misalkan gitu? Ya enggak lah, enggak terlalu sesak. Saya memberikan kebebasan terhadap hodam-hodam supaya enggak menyerang saya lah. Gitu. Kan biasanya kan kalau banyak pusaka itu kan banyak yang mendiaminya, dan yang namanya khodam kan katanya mesti
dikasih makan atau diurus sih, bahasanya gimana sih itu? Sebetulnya kalau hodam itu kalau dikekang oleh pemiliknya pasti dia berontak. Tapi kalau diberi kebebasan, dia bebas enjoy aja. Contoh dikasih kebebasan kayak gimana, Pak? Jadi kebebasan itu tidak, misalnya ini diam di sini jangan kemana-mana, turut sama saya, itu pengekangan. Pengekangan. Iya. Berarti selama ini berarti Bapak bisa komunikasi dengan pusaka-pusaka yang ada di depan Bapak ini. Ya bisa begitulah. Wow, Kiranya. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, kalau gini, misalkan gini, ada contoh teman saya, Bapak, saya minta buat misalkan ke wanita misalkan, itu apakah langsung bisa diwariskan? Apakah misalkan harus ada tirakat dulu atau ada syarat-syarat harus dibuasain atau misalkan langsung bisa dikasih otomatis teman saya laku gitu? Kalau masalah itu ya, jadi memang kalau instan hanya 1 hari 2 hari bisa dikasih langsung. Tapi kalau untuk permanen itu harus ada biasalah. Puasa berarti. Iya. Wow. Nah, mungkin gini, mungkin penonton juga penasaran. Ini pusaka sebanyak ini dan Abah Jajang ini tidak mungkin orangnya polos ya. Mungkin banyak orang yang berkunjung ke sini. Kalau boleh tahu, Kak, mungkin ada aja lah orang yang datang ke sini. Nah, itu kebanyakan yang datang ke Bapak itu apa ngasih pusaka doang, apakah meminta pengobatan, bantuan atau gimana, Pak? Mohon maaf kalau berkenan boleh dijelaskan. Kan yang namanya penonton juga pasti, Bang, itu alamatnya di mana? Silaturahmi. Yang mungkin yang satu shopper pasti akan tertarik untuk bersilaturahmi. Biasanya seperti itu gitu. Kalau sekedar untuk silaturahmi ya silakan aja. Nah, kalau yang lain gimana, Pak? Kalau yang lain itu mah tergantung orangnya lah. Misalnya ingin orang yang trik ingin cepat kaya gitu, trik cepat naik jabatan, Usaha biar lancar. gimana itu? Kebanyakan yang nanya di video saya, Bang, pengen usaha biar lancar, lagi mandek, lagi ini, lagi itu, bolehkah bertamu? Nah, mungkin Bapak di sini bisa jelaskan seperti apa gitu sih kalau yang meminta memperlancar hajat kok datangnya misalkan Dan mungkin yang membuat saya agak mungkin menjurus pertanyaan seperti itu, apalagi ngempang laris, pelet, di sini ada minyak. Nah, kalau biasanya kan kalau penglaris terus pelet kan biasanya pakai minyak, katanya dibalurin di alis. Mungkin Bapak boleh jelaskan. Sebetulnya kalau minyak itu hanya media saja. Yang penting hati kita harus bersih. Dan harus berusaha lah. Tapi ada gitu Pak yang sering datang ke sini minta penglaris. Ya, kadang-kadang lah. Wow. Itu tujuannya buat memikat perempuan. Katanya penglaris, Bang, ini kan buat usaha. Ada yang perempuan mulu. Kalau yang namanya penglaris itu pasti kalau usaha ya dagangnya lah. berdampingannya dengan wanita. Tuh. Maksudnya Kalau usaha dengan wanita, kalau usaha sudah lancar, sudah mapan, pasti wanita menggoda terus. wow. Kalau dia terpincut oleh wanita tersebut, ya otomatis perusahaannya akan bangkrut. Kalau terpincut, Iya. kalau misalnya di tengah-tengah insaf, Pak, aman berarti. Ya aman lah. Aman. Pengalaman. Nggak gitu juga, mungkin semua mengalami gitu. Mungkin minyak juga boleh disepil satu persatu karena itu botolnya berbeda-beda warna. Ya botolnya berbeda-beda kan, ini banyak bermacam-macam. Tapi kan tiap satu benda itu nggak mungkin. Kita juga manusia, ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, kan beda-beda. Iya. Jadi tidak setiap barang itu bisa memakan satu jenis. Oh, berarti minyak ini juga termasuk dari Makanan. ngasih Iya. makan Iya. pusaka. Nah, kalau boleh tahu itu bisa disepil nggak satu-satu minyak apa gitu kan? Yang ini khusus peruntukan untuk pusaka, Iya. bukan dipakai untuk baju ya? Ya untuk baju bisa lah, Oh, bisa. bisa untuk baju. Coba ada biasanya kan kalau yang di kayak gini aneh-aneh itu minyaknya, Pak. Enggak terlalu aneh lah, enggak terlalu aneh. Biasa minyak biasa. Hanya yang ini tuh, yang paling mahal yang ini.
Minyak apa itu Pak? Yang disebut ini minyak apel jin itu yang ini tuh. Apel jin. Jinti. Apel jin. Apel jin. Iya. Oh, itu mahal biasanya. Iya, ada yang mahal, ada yang murah. Tergantung ada kadar itunya lah. Oh, Sekitaran dari 750 sampai sekian jutaan lah. yang saya 1,5 juta ya. Iya. Emang Yang paling murah spesial- itu spesialnya itu seperti apa Pak itu apel jin itu? iya spesialnya itu jadi supaya cepat lah. Maksudnya cepat narik khodamnya gitu. Iya. Contoh misalkan Petralit dengan pertama kan beda. Oh mungkin seperti kita pengen biar merat cewek tersebut biar cepet dikasih Iya. ini cepet makanannya gitu. spesial. Kalau ini mah sangu padang, Wih, Iya. nasi padang kalau spesial. yang punya asal ngomong nggak boleh bang. Jangan. Nah, berarti dari sekian banyak ini kan ada Japaron kayak gitu, ada nggak kayak Japarot ada, kayaknya ada, masih ada tuh yang mana tadi ya? Nah kalau untuk minyak apa sih Ada. ya buat nah saya Ada, sekarang pengen masih ada tuh. pengen nanya juga Pak. Dulu saya pernah menemui narasumber katanya ada salah satu minyak yang harganya mahal itu untuk menarik penguasa Bang Goib. Itu apa minyak namanya minyak apa sih? Japaron. Bukan. Tahu nggak Pak misal? Biasanya kalau itu menggunakan apel jin yang super, Oh, berarti tetap yang di atas 5 jutaan. satu botol aja itu 150 juta katanya. Iya, satu gram itu kan di atas 5 juta. Berarti itu emang benar untuk penarik penguasa Bang Gaib. Iya itu kata orang lah, kata orang pintar. Saya mau bukan orang pintar. Orang cerdas tuh banyak. Yang datang Karena orang pintar minumnya kan tolak angin. yang datang orang bodoh. Ya mungkin saya penasaran dengan banyaknya puluhan benda-benda pusaka ini. Pasti ada salah satu dong yang spesial dan kekuatannya sangat dahsyat sekali. Wow, itu pusaka yang mana Pak yang spesial dan sangat dahsyat? Kalau yang spesial itu memang tidak ada yang spesial, tapi kalau tergantung penggunaannya lah. Sebab gini, ini spesialisnya di bidang ini. Yang satu di bidang ini tidak bisa dicampur adukan. Oh, Jadi tiap benda itu kan punya spesialis masing-masing, punya kegunaan kegunaan masing-masing. masing-masing. Jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Yang penting yang mana dan untuk apa. Nah itu yang paling dahsyat itu yang mana Pak? Yang paling Contohnya dahsyat. begini, ya contohnya begini. Kalau misalnya untuk menarik itu kan bisa yang menggunakan, kalau kan kecil bisa menggunakan ini atau yang ini. Ya, itu dahsyat. Tapi kalau untuk membunuh orang misalnya, Jangan, Pak. misalnya yang ini kena kulit saya juga bisa gosong. Oh, yang itu ya. Iya, Yang ada Racun. yang ada racun. Itu istimewa di sana. Jadi tidak ada salah satu yang istimewa yang itu, tapi di bidangnya masing-masing lah. Kalau manusia di bidang masing-masing. Nah, gini Pak, kan kalau tadi kata teman saya dia nanya yang spesial. Kalau saya lebih bertanya gini, di antara sekian banyak ini ada nggak yang pusaka yang paket komplit? Nah, kenapa paket komplit? Pusaka tersebut bisa untuk kekayaan, bisa untuk ke wanita, pengasihan, naik jabatan dan lain. Ada nggak? Biasanya kan kalau orang pengen yang wah yang paket komplit aja, biar Yang misalkan paket komplit, nggak ya. ribet banyak bawa pusaka bisa kan? Ya, kalau paket KFC ya bisa menggunakan yang ini. Kalau paket KFC yang ini. Hemat kalau Iya, KFC. hemat tapi komplit. Oh, yang empugan ring berarti Iya. ya? Yang Itu ini yang ada bisa yang bukan digunakan ring. untuk apa saja. Wow. Cuma kan kalau misalkan kota nogel keris kan kelihatannya gimana gitu Pak? Atau misalkan cukup di rumah aja itu mah? Ya cukup di rumah aja. Hmm. Nggak bawa kemana, kalau dibawa kemana-mana nanti ditangkap. Oh iya, yang bawa senjata tajam ya? Iya, bawa senjata tajam. Wow. Ternyata ada tuh paket komplit. Jadi bukan nasi saja, di pusaka juga ada paket komplit. Jadi pusaka dari Abah aja ya tadi. Cacang. Baba Jajang ini selain dari
banyak sekali pemilik pusaka-pusaka yang mungkin bertuah, dan beliau juga katanya sering sekali mengobati orang yang katanya sakit medis ataupun non medis, terus yang terkena gangguan mungkin seperti santet, sihir, pelet ataupun apa. Nah, kalau misalkan Pak ini seumpamanya ada yang menonton video kami, terus mereka itu berikhtiar udah kemana-mana, hasilnya nihil. Mungkin kalau kepengen ikhtiar ke Bapak, apakah Bapak Bersedia. bersediakah atau mungkin bagaimana? Dan kalau misalkan pengen online itu bisa nggak kira-kira? Ya kalau yang mau ke sini ya kalau niatnya baik dan percaya ya silakan aja. Kalau silaturahmi ya Berarti membuka ya, membuka. oke-oke aja. Nah, itu yang misalkan jarak jauh yang ada di Luar negeri gitu. luar negeri yang lagi jadi TKI itu gimana Pak? Biasanya kan suka pengen di Terawang. Ya di online. Mm-mm. Ya. Kalau untuk di online itu ya kalau dianya bersedia Boleh. online boleh. Nah, untuk biayanya gimana Pak? Biasanya kalau yang paling sensitif itu Tuh biaya. orang suka nanya biaya gitu. Kalau saya untuk biaya itu nggak ada biaya, seikhlasnya saja. Kalau ngasih ya saya terima, kalau nggak ngasih ya nggak Ikhlasnya apa-apa. misalkan 500. Ya kayak gitu juga. Nggak apa-apa berarti Pak. Ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Tuh, jadi seikhlasnya. Nggak matok. Nggak matok. Nah kalau mungkin kalau untuk alamat sama nomor telepon mungkin kita nanti dicantumkan di deskripsi ya. Oke. Nah mungkin untuk pesan-pesan terakhir dari Bapak, barangkali ada yang mau disampaikan terkait benda-benda pusaka seperti ini. Soalnya takutnya kayak gini, dia itu menontonnya sepintas nggak sampai Ya. akhir gitu. Disangkanya perdukunan. Bukan perdukunan, jadi seolah-olah kita menggiring percaya, bukan percaya. Jadi gimana sih Bapak bahasanya nerangin bahwa ini cuma sebatas kalau kendaraan itu kendaraan gitu. Iya. Gimana? Coba Bapak bisa terangkan. Ya beginilah kalau masalah akidah kepercayaan ya, Ini kan itu power gitu. tergantung kitanya. Tapi menurut saya memang bukan orang pintar, bukan dukun. Tapi saya menampung yang ginian itu yang pertama sebagai koleksi saja. Ya. Seni ya. Lamun cuma ngamumule, Memulai ya. ngamumule. Nah, itu kamu mulai itu apa? Takutnya kan yang nonton bukan orang Sunda aja ini. Kamu mulai itu apa tuh? Ya kalau ngamumule itu ya merawat, terus melestarikan benda-benda bersejarah yang zaman dulu udah ada, masih ada sampai sekarang. Kalau untuk kepercayaan, saya juga jangan percaya terhadap benda-benda yang ini. Jangan terlalu percaya. Ini hanya sekedar Mainan kata Bapak. mainan lah, sekedar mainan yang bisa dimainkan oleh manusia. Kita jangan mempertuan kepada benda-benda yang ginian. Loh, kenapa jangan tapi kok Anda mengoleksi yang ginian? Saya hanya cuma ngomong mengoleksi. Barangkali ada yang bisa membantu, itu mah bukan dari hati kita lah. Kita tetap percaya kepada Allah lah. Iya, betul sekali Pak. Ya, alhamdulillah teman-teman, mungkin sekali lagi ambil sisi positifnya ya, jangan percaya bahwa kepada benda-benda pusaka. Benar tadi, kita itu kalau yang namanya ikhtiar tetap mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, bekerja, berikhtiar dan berdoa. Jangan lupa. Mungkin seperti itu. Ambil baiknya, buang buruknya dari tayangan video ini. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.